wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian dimanapun kalian berada? Selamat datang di e-learning mata pelajaran ekonomi bersama saya Nuriana. Hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen untuk siswa kelas 10. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Yang kedua, fungsi manajemen dan prinsip manajemen. Yang ketiga, bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Baiklah, kita akan membahas materi kita satu persatu. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, istilah atau kata manajemen sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tapi tahukah kalian dari mana kata atau istilah manajemen itu berasal? Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Kemudian secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan mengatur atau melakukan pekerjaan oleh orang banyak atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Kemudian definisi manajemen menurut ahli. Yang pertama menurut George R. Terry, bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya. Kemudian yang kedua, menurut A.T. Hani Handoko, beliau adalah seorang ekonom yang berasal dari Indonesia. Menurut beliau, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya kita akan melihat prinsip manajemen. Prinsip manajemen sebagai pedoman kerja yang tidak bisa diabaikan oleh sebuah organisasi. Akan tetapi dalam praktiknya dia bersifat
bersifat fleksibel. Artinya prinsip-prinsip manajemen ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi sebuah organisasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang masuk dalam prinsip manajemen. Yang pertama adalah pembagian kerja. Kemudian yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada disiplin, kemudian kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, kemudian menentukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kemudian sistem penggajian, pemusatan wewenang, rantai skala, tata tertib, keadilan, dan inisiatif. Kita melihat prinsip manajemen. Selanjutnya kita akan melihat fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini bertujuan untuk menentukan tujuan awal, langkah dan strategi serta kebijakan, anggaran dan standar pencapaian tujuan sebuah organisasi selama 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan masa 15 tahun. Nah, dengan tujuan untuk menciptakan standar pengawasan, kemudian untuk menentukan waktu pelaksanaan dan penyelesaian sebuah pekerjaan, dan tentunya dengan perencanaan itu dapat menghemat waktu, biaya, tenaga. Nah, serta di sini akan mudah melihat bagaimana wewenang dan tugas setiap anggota organisasi. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Di dalam fungsi pengorganisasian di sini adalah proses untuk membagi tugas, wewenang serta sumber daya, siapa yang melaksanakan dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Kemudian fungsi pengarahan. Pengarahan di sini mengarahkan orang-orang untuk bekerja secara sadar dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dibebankan atau diberikan kepadanya. Kemudian fungsi pengendalian. Pengendalian di sini tujuannya adalah untuk mengoreksi atau memperbaiki jika di dalam proses pekerjaan itu ada kesalahan atau kekeliruan. Selanjutnya kita akan melihat bidang-bidang manajemen. Yang pertama, bidang produksi. Yang kedua, bidang pemasaran. Yang ketiga, bidang keuangan. Yang keempat, bidang personalia. Dan yang kelima, bidang administrasi. Materi kita hari ini, semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita terapkan dalam kegiatan sekolah.